Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Dan pada video kali ini adalah hari dimana launching Veloz generasi ketiga. Udah ada di belakang gua unitnya. Dan sekarang tampangnya makin ganteng, fitur-fiturnya makin lengkap, kepraktisan dan ruang kabinnya semakin lega, serta fitur keamanannya sudah pakai Toyota Safety Sense. Jadi lengkap banget. Ini adalah sebuah gebrakan dari Toyota. Ngamuk nih Toyota, pengen kasih semuanya langsung. Ini paketnya Veloz. Wih. Dan untuk sekedar informasi juga, sekarang Veloz udah berbeda nih kelasnya ataupun segmentasinya, dimana Avanza ini ditargetkan untuk kelas di atas usia remaja, sedangkan Veloz ini ditargetkan untuk anak usia remaja. Jadi desainnya juga semakin atraktif dan juga menarik tentunya. So langsung aja kita coba dan juga ulas tuntas Veloz generasi ketiga ini. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama, tampang depannya. Dia udah semakin ganteng, dimana lampunya sekarang sudah sipit, sudah LED semua. Lampu utama, lampu senja, hingga lampu sennya sudah sekuensial. Lampu halogen untuk bagian fog lampnya sesuai dengan peruntukannya untuk menembus kabut dan juga saat hujan. Di sini tarikan garis bempernya semakin kokoh, semakin kuat, memberikan kesan yang mewah untuk mobil ini. Grillnya juga udah beda nih. Lalu dia juga dilengkapi dengan kamera di bagian sana. Di bumpernya ada aksen berwarna abu-abu sedikit. Lalu kita berlanjut lagi. Bagian atasnya dia juga udah ada kamera lagi 2 buah karena ini adalah varian Veloz yang QTSS. Jadi dia ada Toyota Safety Sense-nya. Nanti kita akan bahas. Lanjut kita ke bagian samping. Kita berlanjut ke bagian samping. Bisa kita lihat ada garis berupa chrome dari depan tuh lampu hingga bagian belakang, membuat desainnya ini menyatu. Niat gitu bentuk desainnya. Lanjut juga dia punya spion yang udah nggak asing, ini seperti ras, lalu juga Agya terbaru. Jadi nyaman banget, bentuknya gede, dan di sini juga terdapat kamera, tapi bukan yang atas ini karena ini ada welcome light. Jadi di bawahnya ini kamera 360-nya. Lanjut dia udah keyless. Lalu juga di bagian atas dia ada roof rack-nya, tapi ini plastik dummy, jadi buat hiasan saja. Lalu juga dia yang spesial adalah velgnya, dia 17 inch. Menggunakan ban 205/50 R17, desainnya ini keren, dual tone. Lalu yang spesial juga adalah ini, disc brake di bagian belakang. Mantap. Lalu kita lanjut lagi ke bagian belakang yuk. Oke, di bagian belakang ini yang bisa kita lihat paling atas sudah ada shark fin antena, lalu rear defogger, rear wiper, lalu lampunya ini sudah LED semua, lampu sein, lampu mundur, lampu remnya, sampai ke bagian tengah sini membuat kesan yang sangat mewah tentunya untuk si varian Veloz ini. Lalu di sini ada tulisan Veloz embossnya, lalu juga ada Q karena ini adalah varian tertinggi. Sensor sudah terintegrasi dan rapih, warnanya sama seperti bodinya. Lalu di sini juga ada kamera. Lalu juga di sini ada aksen sedikit ini untuk mata kucingnya, dan ini nyambung sama di depan ada aksen sedikit warna abu-abu. Keren banget. Meskipun dia belum ada spoiler belakang, tapi ini sudah agak menjorok ke belakang gitu, jadi kayak topi dikit. Nanti pasti banyak nih variasinya untuk Veloz ini. Mantap. Lanjut aja, kita langsung masuk ke bagian dalam. Oke, di bagian belakang ini juga yang menjadi spesialnya dari generasi ketiga sebuah Avanza dan Veloz, di mana pelipatan kursinya sudah rata lantai 50-50. Wah, ini dia. Ini yang belum ada di generasi-generasi sebelumnya. Ini yang dicari-cari nih. Sekarang juga jadi menaruh barang ini semakin mudah, tinggal didorong saja ke bagian dalam. Dan di sini ada kompartemen lagi untuk penyimpanan toolkit, lalu ada buat ya barang-barang yang penting rahasia bisa taruh sini. Ini untuk akses kita ke ban serepnya di bagian bawah. Ban serepnya full size sesuai dengan ban yang ada pada saat ini, dan juga velgnya juga masih sama. Jadi rapih dan keren banget. Kita masuk ke dalam, sudah dimudahkan karena dia sudah keyless, dan juga start engine button, dimana bentuk kuncinya sekarang mirip sama race. Di sini untuk lock, di sini unlock. Nah, AC-nya sudah digital, ada rear defogger, tapi belum lengkap dengan pengaturan arah sumber anginnya. Gak apa-apa, ini sudah lebih dari cukup. Selanjutnya juga dia sudah desainnya full baru, dan perlu gue ucapkan sekali lagi, ini adalah Veloz generasi terbaru. Gue masih nggak nyangka
Desainnya ini menarik banget meskipun masih bahan plastik, tapi di bagian sini sudah ada soft touch-nya. Di bagian armrest juga sudah soft touch, jadi nyaman banget. Setir juga sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan asli di sininya. Setirnya niat banget, bentuknya keren, desainnya baru. Ini menarik banget. Dan ada aksen-aksen yang menarik di sini, seperti di bagian bawah setir, lalu juga di bagian konsol tengah. Di sini ada aksen-aksen, di bagian sini juga nih di door trim. Jadi kesannya tuh emang niat, desainnya mewah. Cluster instrumennya sudah digital, 7 inci. Ini mirip-mirip sama punyanya Race, dimana pengaturan-pengaturannya pun sama. Kita bisa lihat di sini, bisa mengatur banyak. Ada jam, ada pengaturan untuk kita bisa lihat ban kalau kita belok, lalu juga desainnya bisa kita ganti-ganti, sama nih desainnya kayak Race. Lalu juga ada display setting, ada buzzer di mana ini bisa mengatur si TSS-nya. Lalu juga di sini kita bisa lihat indikator dari average rata-rata konsumsi bahan bakar. Ada di sini ada digital untuk kecepatan kita berkendara, trip A, trip B, lalu juga ada outside temperature. Jadi mirip nih emang sama adeknya si Race, keren banget. Nah ini adanya cuma di Veloz, kalau yang varian yang G dia belum full digital kayak gini. Lanjut lagi di bagian tengahnya, dia punya layar ini 9 inci untuk head unitnya yang sudah support untuk kita bisa lihat. Dia ada Apple CarPlay, Android Auto, lalu juga ada pengingat tanggal, ganjil genap, serta dia juga dilengkapi dengan yang tadi seperti yang ada di samping kiri kanan depan belakang, kamera 360, dimana kita bisa akses di sini, lalu bisa lihat depan, lihat kiri kanan samping, lalu juga kita bisa atur nih mobilnya mau warna apa. Ada warna hitam, warna putih, warna merah, warna biru, jadi menyesuaikan sama mobil yang kita punya ataupun warna yang kita suka. Keren. Lampu dia udah auto. Lalu di sini ada sein, di sininya seinnya bisa diatur, bunyinya juga tik tik tik, ada 3 buah pengaturan lampu seinnya. Lalu di sini kalau kita nyalahin sein, otomatis si kamera 360-nya akan nyala, memberi kita visual di mana kiri kanannya itu aman nggak kalau kita belok gitu. Dan kamera 360-nya ini bisa nyala hingga kecepatan 25 km/jam. Jadi cukup tinggi, di mana biasanya tuh hanya di 10 km/jam. Di bagian tengah ini ada passenger untuk kita lihat udah pakai sabuk pengaman apa belum. Lalu di sini udah ada rem tangan yang elektrik serta dilengkapi dengan auto hold. Wow. Dan ini juga yang keren di Veloz, di mana dia ada untuk mengecas baterai dari smartphone kita. Soal kepraktisan juga nggak perlu ditanyakan. Di sini ada cup holder, di sana ada cup holder, di sini ada laci penyimpanan. Di sini ada buat 3 buah cup holder lagi. Lanjut kita lihat ke bagian belakang yuk. Oke, di bagian belakang ini juga yang menjadi nilai jual sebuah Veloz, di mana dia punya kelegaan kabin yang luar biasa. Lihat ini leg roomnya, dia masih punya 12 jari hingga 1 jengkal lebih kalau kita paling belakang, dan dia konfigurasi joknya banyak banget nih pengaturan. Wah, ini paling maju, bisa sampai mentok. Ini lihat jaraknya, wow. Bisa untuk bagian belakang jadi lega banget. Ini yang paling mundur, jauh banget, ini paling jauh sih, baru pernah ketemu gua untuk di MPV yang sekelasnya ya. Dan juga ini material soft touch masih ada bagian sini. Lalu ini lihat, dia punya armrest. Wow. Nah ini ada 3 buah kan di sini, jadi lengkap. Lalu juga untuk seat belt dia juga 3 titik semua untuk semua penumpang. Wah ini sih PW banget. Ini Veloz loh. Masih nggak nyangka. Nah, dia bisa menopang kaki lumayan baik. Lalu juga di sini sandaran masih bisa reclining lagi. Bisa kita rebahin. Lega banget. Dan lihat ini ruang kepalanya juga masih jauh. Bisa sejengkal lagi. Ini nyaman banget. Memang juaranya di kelasnya ini. Lalu juga dia masih ada ruang penyimpanan di sini, udah seat back pocket, ada tambahan untuk varian Veloz di atasnya, bisa buat dokumen, bisa buat handphone. Lalu di sini ada cup holder, di sini cup holder, di sini cup holder. Banyak banget ruang penyimpanannya, serta ada 2 buah USB port di konsol tengah sini bagian belakangnya. Jadi nggak bakal berebutan lagi. AC-nya juga ada double blower di bagian belakang sini.
pengaturannya sudah berbeda bentuknya, sekarang jadi bentuknya putar. Dan lampunya lampu bagian dalam kabin dia sudah LED, mau di belakang mau di depan semua udah warna putih dan LED. Bagus banget nih. Lalu juga untuk yang Veloz dia ada ini entertainment untuk di bagian belakang tambahannya. Mantap banget. Kita coba sekarang ke bagian paling belakang. Let's go. Kita masuk ke bagian belakang, tentunya udah one touch tumble, jadi gampang nih. Sekali tekan saja ke bagian baris ketiga. Nah, ini nggak muat, jadi kita harus majuin dulu. Setidaknya setengah, jadi ngalah depan belakang. Nah, ini dia bisa reclining juga tuh kursinya. Nah, di sini juga ada headrestnya, udah bisa adjustable, jadi nyaman. Wow, masih ada lumayan ruang di sini. Masih ada 3 jari lah, 4 jari. Kalau kita setengah 50-50 antara penumpang yang nyaman juga di tengah dan juga di bagian kursi paling belakang. Di sini ada slot untuk power outlet, di sini ada ruang penyimpanan, di sini ada cup holder ruang penyimpanan juga kiri kanan. Dan untuk safety juga tentunya sudah pakai seatbelt 3 titik di bagian belakang. Bicara soal safety juga, tadi kursi depan ini yang tengah udah ada isofix-nya, jadi bisa bawa bayi. Dan material joknya dari depan hingga bagian belakang sini, di sini beda, dimana di sini belum ada material kulitnya. Kalau yang di tengah ini udah ada kulit sama di depan. Kalau di sini cuma perpaduan antara perforated dan juga di sini ada blue drew. Kalau yang depan ini 3, dia ada kulit, perforated dan juga blue drew. Nyaman sih, jadi lembut juga, halus bahannya, dan desainnya enak, mau di tengah, di depan, nggak di bagian belakang. Dan ini nggak jadi anak tiri banget lah. Headroomnya juga masih lumayan nih, masih ada tuh, masih ada sekitar 6-7 jari lah. Oke, sekarang kita lihat gimana soal mesinnya. Oke, ini adalah mesin baru dari Veloz generasi ketiga, dimana sekarang dia ada peredam tentunya, serta ruangnya jadi kosong nih. Mesinnya kecil, 1500 cc, dia menghasilkan tenaga 106 PS di 6000 rpm dan torsinya 14 kgm atau sekitar 137 Nm di 4200 rpm. Nah, mesinnya ini sekarang menggerakkan 2 roda depan alias jadi front wheel drive. Ini sangat bertentangan banget sama generasi yang sebelumnya, karena Avanza dikenal dengan rear wheel drive yang jago buat nanjak-nanjak segala medan. Nah, ini bakal pro kontra nih untuk di masyarakat Indonesia. Bakal ada yang bilang, wah Veloz baru nggak bisa nanjak dong. Nah, nanti kita buktikan saja nih. Sekarang juga dia sudah dilengkapi dengan transmisi baru, dia CVT. Nah, dia akan menjadi lebih smooth lagi perpindahannya, semakin powerful dan juga ya semakin halus. Jadi angka konsumsi bahan bakarnya serta gimana performa mesinnya nanti kita bakal tes lengkapnya tentunya. Nanti di sini juga kita bakal cobain gimana sensasi berkendara dari mesin barunya dan juga platform baru dari si Veloz ini. Yuk langsung aja kita cobain. Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain bagaimana sensasi berkendara dengan si Veloz generasi ketiga ini. Mesinnya sudah digital, auto, jadi kita mudah dan praktis tentunya. Serta posisi berkendara nih, kita mulai dari posisi berkendara. Dia punya pengaturan jok, bisa naik turun. Di pompa masih manual, tapi nggak apa-apa karena pengaturannya udah banyak banget. Tuh, udah banyak banget dan wah ini sih relax sih. Dia bisa cukup rebah ataupun cukup turun ke bawah. Serta ini dia, setirnya bisa tilt dan teleskopik. Wah ini Veloz loh. Wah ini sih mantap. Tuh, wah setirnya lumayan sih jauh jaraknya ketika yang paling panjang. Wah ini sih ergonomis banget nih. Yuk langsung aja kita coba. Oke, dia kita pakai seat belt, udah auto hold, jadi kita gas auto release. Ya, kita bisa naikin tuh, jadi lebih pede. Ini di tempatnya Toyota. Kita ada beberapa rintangan, jadi kita bisa coba gimana feeling berkendara dengan mobil ini umpamanya kita lagi pakai di sehari-hari. Nah ini agak turunan,
bantingannya relatif nyaman untuk sebuah low MPV. Nah ini langsung aja kita mulai nih ke bagian yang zigzag. Body rollnya kita kan di sini cuma maksimal 10 km per jam, jadi body rollnya sih minim ya, nggak begitu gimana-gimana banget, dan feeling setirnya pun enak, setirnya enteng. Nah mobil ini kan emang peruntukannya emang bukan buat ngebut-ngebut juga, ini kan mobil yang tujuannya adalah untuk kenyamanan gitu, untuk bawa-bawa banyak penumpang. Jadi tuh ada sedikit jalannya agak hancur, masih oke. Nah di sini kita coba gimana di speed bump. Ada speed bump di sini, kita lihat gimana nih. Kita masuk ke speed bump dan kameranya masih nyala dari tadi, kamera 360 nya, karena dia bisa sampai 25 km per jam. Ini speed bump, kita di 5 km per jam. Nah, bayangannya ini velgnya 17 inci dan gue sih lumayan takjub ya, karena dia punya bantingan yang dapat diredam cukup baik untuk suspensinya. Dia ada mode sport dan juga ada triptoniknya di sini, dan ini jalanan kosong. Kita mau coba gimana respon dari mesinnya, dan ini adalah tentunya front wheel drive. Kita mau coba. Oke. Cukup, nggak yang wah banget, tapi emang kan mobil ini diciptakan untuk performa, termasuk juga untuk efisiensi bahan bakarnya. Jadi pastinya untuk konsumsi bahan bakar mobil ini bisa lebih baik berkat juga CVT dan juga front wheel drive-nya. Oh iya, dia juga ada power mode nih di sini. Jadi di sini ada tulisannya. Kalau di race dan Rocky kan tulisannya PWR, power. Kalau di sini tulisannya drive. Dimana ini fungsinya ada dua. Kalau kita hold itu jadi eco mode. Nih kita hold jadi eco mode. Dan kalau kita short press jadi PWR atau si power mode-nya. Nah, dan untuk di setirnya di bagian kiri dia ada untuk pengaturan MID, dan di kanan sini dia untuk audio steering switch, dan di bawah kiri ini ada untuk up down volume. Lengkap banget. Terus juga di sini ada untuk kita menonaktifkan si line departure alert-nya. Kita tahan juga bisa aktif matiin front departure alert-nya, serta juga ada traction bisa dimatiin di sini. Gitu. Lengkap. Ini kita mau coba parkir pakai kamera 360-nya. Jadi di belakang tuh ada parkiran nih di belakang. Gue nggak lihat spion, gue hanya mengandalkan kamera 360 dari si Veloz ini. Nah, cukup presisi kameranya, jadi pede, gak perlu lihat spion. Dari tadi gue lihatnya fokus ke tengah, ke head unitnya, dan parkir dengan sempurna pas di tengah-tengah. Sangat membantu banget kameranya, gue suka. Oke, sekarang ini ada tanjakan, kita coba nanjak dan kita rem. Lepas gas, lepas rem, dia nahan karena dia ada hill start assist, jadi dia bakal nahan, kita nggak bakal mundur. Lalu kita akan coba gimana kalau di jalan yang rusak nih ya. Di 10 km per jam, jalan bergelombang, lubang. Beda sih, nggak kayak Avanza yang sebelumnya, jauh lebih nyaman. Di depan kita bakal muter balik, radius putarnya dia cuma 4,9 meter. Oke, selanjutnya adalah mengenai fitur keselamatan atau keamanan dari si Veloz ini. Dia sudah memiliki 6 buah airbag, tapi kalau dihitung-hitung nih ya, gue bisa menemukan 8, dimana di setir, di dashboard, di pilar A ada 2,
lalu di pilar D di belakang ada 2 juga di samping, dan juga di sini nih di jok. Jadi total ada 8 airbag sebenarnya. Lengkap banget. Di belakang juga ada untuk yang tadi untuk kursi bayi Sofix, serta juga di bagian sini ada indikator untuk kita ngelihat di bagian belakang atau di samping nih udah pakai seatbelt belum. Nah, ini dia fitur yang ditunggu-tunggu, yaitu TSS di Veloz, di mana dia ada pre-collision system yang akan mendeteksi jika kita kemungkinan mobil ini mengalami tabrakan depan. Jadi dia akan mendeteksi objek tersebut dan dia akan memberikan peringatan ke kita dan juga pengereman otomatis. Selanjutnya ada Line Departure Alert, di mana dia bisa mendeteksi marka jalan. Jadi kita bisa tahu nih jika kita keluar dari garis, umpamanya kita meleng atau microslip, dia bakal kasih kita peringatan jika kita keluar dari garis atau marka jalan. Selanjutnya ada Front Departure Alert, di mana dia ngasih tahu kita kalau kita lagi berkendara lalu macet, lalu ada lampu merah mungkin di depan udah maju, kita belum, dia bakal kasih tahu kita ayo maju gitu, depannya udah maju. Selanjutnya ada pedal miss operation. Misalkan di parkiran kita masuk ke drive, tapi di depannya ada tembok dan gak sengaja kita injak gas, dia bakal gak respon apa-apa, jadinya gak terjadi tabrakan. Selanjutnya adalah rear cross traffic alert, di mana ini adalah kombinasi dengan si blind spot monitor. Jadi di spionnya juga udah ada blind spot monitor system. Dia bakal berkedip kalau ada blind spot atau objek di blind spot kita. Dan ini dia fungsinya kalau kita mundur lalu ada objek yang akan melintas, nah dia bakal kasih tahu kita sehingga tidak terjadi tabrakan. Jadi lengkap banget untuk fitur safety-nya. Luar biasa Toyota. Good job. Oke Sobat Setir, setelah kita ulas tuntas tentang si Veloz generasi ketiga ini, lalu bagaimana sensasi berkendaranya, semakin baik, semakin nyaman, dan ergonomis, baik untuk penumpang di belakang, di depan, hingga pengemudi sekalipun, ini sangat gebrakan banget buat Toyota, ingin menjawab semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan gue puas banget melihat Toyota akhirnya menciptakan atau menghasilkan ini Veloz, paket lengkap dari Toyota. Dia udah canggih, ganteng, fitur-fiturnya banyak, fitur keselamatannya banyak, fitur hiburannya lengkap, mesinnya juga nggak perlu dikhawatirkan lagi, pastinya bandel. Wah, ini dia pasti akan menjadi comeback sebuah Veloz ini di masa kejayaannya tentunya. Nah, ada sedikit kuis nih untuk Sobat Setir semua, dan total hadiahnya mencapai Rp500.000, di mana kalian akan mendapatkan cashback kalau kalian datang ke Gias dan berhasil menjawab pertanyaan di video kali ini. Pertanyaannya adalah, ini adalah Veloz generasi keberapa? Nah, tulis di kolom komentar bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tentunya follow Instagram kami di setir.kanan. Dan bagi kalian yang beruntung, kalian bisa dapat cashback masuk ke Gias yang akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 21 November ini. So, langsung aja, cepet-cepetan nih siapa yang dapat tiket gratisnya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk sebarkan video ini, lalu like dan juga komen bagaimana pendapat kalian. Serta juga tentunya tetap follow Instagram kami di setir.kanan. Dan gue Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.